الحمد لله الذي خلق الخلق على الإطلاق فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Dan untuk selanjutnya khatib menghimbau kepada jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun edisi pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah topik yang berjudul, yaitu menyambut tahun baru Hijriah, yang insyaallah pada hari ini, sore nanti, pada malam hari nanti, yaitu pergantian tahun, akhir tahun dan awal tahun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur yang taat, panjang umur yang sehat, panjang umur yang berkah, panjang umur selamat dunia sampai akhirat, selamat bahagia serta keluarga masing-masing, anak istri menantu cucu masing-masing yang ada di rumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena nanti adalah pergantian awal tahun, jadi khatib ingin berbicara tentang Hijriah saja, tahun baru Islam. Hijriah atau hijrah itu secara harfiahnya adalah pindah. Artinya adalah pindah, para hadirin. Hijrah ini dibagi menjadi dua. Pada garis besarnya menjadi dua. Yang pertama adalah hijrah secara zahiri. Yang kedua adalah hijrah secara batini.
zahiriyah dan batiniyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah secara zahiriyah para hadirin sidang Jumaah yang berbahagia? Hijrah secara zahiriyah adalah berpindahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya pengikutnya dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Kalau Masehinya pada tanggal 20 Juli tahun 622 Masehi. Cuman pada waktu itu belum dibukukan kalendernya, artinya belum ditetapkan. Kalender Islam itu ditetapkan pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan dibukukannya Al-Qur'anul Karim itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu definisi hijrah secara zahiri. Jadi hijrah secara zahiri ini sebenarnya lebih mudah para hadirin. Anak cucu kita yang duduk di bangku pendidikan dasar SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di situ ada. Jadi sama. Penjelasannya sama para hadirin. Bahkan secara umum pun sama. Yang sudah lulus sekolah, lulus perguruan tinggi sama. Jadi hijrah secara zahiriyah itu adalah tinggal baca sejarah saja, yaitu berpindahnya baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Itu definisi secara hijrah zahiriyah. Namun para hadirin sidang Jumaah yang berbahagia, yang tak kalah pentingnya, ini yang harus diingat oleh setiap insan umat Islam di seluruh dunia. Apa itu? Hijrah secara batiniyah para hadirin. Bahkan lebih dalam lagi, hijrah secara hakikiyah. Hijrah yang benar. Bagaimana? Menurut pandangan Islam, hijrah secara batiniyah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tepatnya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allahu waliyun. Allah senang. Waliyun itu senang. Alladzina, Allah senang kepada siapa? Alladzina, orang-orang banyak. Amanu, yang beriman. Siapa alladzina? Yang beriman orang banyak tadi. Allah senang kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana yang disenangi oleh Allah? Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Ini hijrah secara batin, yaitu orang yang beriman tadi keluar atau berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Keluar dari kegelapan menuju cahaya para hadirin sidang Jumaah yang berbahagia. Ini membutuhkan al-murad, penjelasan yang sangat gamblang. Lalu apa artinya ini para hadirin sidang Jumaah yang berbahagia? Keluar dari gelap menuju terang. Artinya adalah khususnya bagi umat Islam yang kemarin-kemarin masih tidak solat, solatnya setahun hanya 2 kali, Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Sekarang hijrah, sudah mulai belajar solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sekalipun sunnahnya belum dikerjakan.
Itu adalah hijrah secara hakikiah para hadirin. Barangkali umat Islam dari kemarin-kemarin masih pelitnya minta ampun. Padahal dia kaya, punya harta jutaan bahkan miliaran. Tetangga yang di samping kanan kirinya bertangisan tidak ditoleh. Sekarang sudah berhijrah para hadirin. Sudah mulai dermawan dia. Sudah mulai menoleh kepada anak yatim duafa, orang-orang yang lemah dan tidak mampu. Dia tanggung makannya setiap hari, setiap bulannya. Apa sebab? Karena hijrah secara hakikiah. Barangkali umat Islam yang mana seorang suami makin suka bentak-bentak sama anak dan istrinya, sekarang hijrah hakikiah para hadirin. Mulai sekarang para suami berkata dengan lemah lembut kepada anak dan istrinya, mengayominya dengan benar dan santun para hadirin. Apa sebab? Karena sudah mulai berhijrah. Barangkali seorang istri dari kemarin-kemarin suka membantah sang suami. Barangkali seorang istri dari kemarin-kemarin tidak bersyukur atas pemberian sang suami. Sekarang mulai taat kepada suaminya. Sudah mulai bersyukur, berterima kasih kepada sang suaminya para hadirin. Apa sebab? Karena sudah mulai pindah dari hati yang gelap menuju keislaman yang hakiki. Lah ini para hadirin tidak bentuk zaman. Artinya semua zaman terdapat hijrah hakikiah ini. Jadi kalau kita hanya belajar hijrah secara zahiriyah, itu gampang sekali. Berpindahnya Rasulullah beserta keluarga, sahabatnya dan keluarganya dari Mekah ke Madinah. Cukup sampai di situ. Tapi yang paling penting pada hari ini sidang Jumat yang berbahagia adalah hijrah secara batiniah, hijrah secara hakikiah ini para hadirin. Karena ini tidak menganut zaman. Setiap masa ada hijrah batiniah di situ. Dan ini menentukan siapa yang mau berhijrah secara hakikiah, menentukan. Dan siapa yang tidak mau berhijrah secara hakikiah, menentukan diri kita akan selamatnya di dunia dan di akhirat, atau kebalikannya, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka nanti. Apa sebab? Karena tidak mau berhijrah secara hakikiah. Ada terusannya ayat tadi. Lalu siapakah yang tidak mau berhijrah secara hakikiah? Allah berfirman terusannya tadi, walladzina kafaru. Dan adapun orang-orang yang selalu kafir, selalu membantah dirinya. Kafar itu adalah membantah, menutupi hatinya untuk membela kebenaran, padahal kebenaran di depan mata kita para hadirin. Walladzina kafaru, dan barang siapa tidak mau berhijrah secara hakikiah, dia masih senang dengan korupsinya, senang dengan curang atas timbangannya, senang dengan pelacurannya, senang dengan main judinya, senang dengan main perempuannya di mana-mana. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, kata Allah, maka teman-teman mereka adalah syaitan. Taghut itu syaitan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk api neraka dan mereka tetap di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini perbedaan antara orang yang mau hijrah secara batiniah dan tidak mau tentang hijrah secara hakikiah tadi. Jadi tergantung siapa orangnya. Entah itu bapak presiden, bapak bupati, bapak camat, bapak lurah, sampai ke rakyat biasa, pengusaha-pengusaha, kira-kira mau berhijrah atau tidak? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Karena setelah ditanya,
maka hati kita akan menjawab dengan sendirinya atas pertolongan Allah, saya akan berhijrah atau tidak mau. Disitulah letaknya antara masuk surga dan masuk ke dalam neraka nanti, para hadirin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebetulnya masih banyak para hadirin, karena bentuknya adalah khatib Jumat sangat singkat sekali. Mudah-mudahan sekalipun singkat dan sedikit ini menjadi ilmu pupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya terutama khatib pribadi, kita akan mau berhijrah secara hakikiah dan ajak anak, istri, menantu kita masing-masing yang ada di rumah untuk kembali kepada kebenaran yang hakiki melalui firman-Nya Allah dan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abjadal nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وقل رب ارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'azim mu'tarifin bisidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأواب وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا ونور قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Jumatmu yang penuh berkah ini kami bersimpuh bersujud kepadamu dengan segala rendah hati dan rendah diri ya Allah. Kami semuanya mohon kepadamu ya Allah, ketika kami ingat sejak kami lahir sampai detik ini saat ini, sungguh besar dosa yang kami lakukan.
terutama dosa kepadamu ya Allah, dosa kepada Rasul, dosa kepada ayah dan ibunda kami, dosa kepada semua guru-guru kami. Para suami berbuat dosa kepada para istrinya, para istri berbuat dosa kepada para suaminya, dan kami sebagai orang tua berbuat dosa kepada anak menantu cucu kami ya Allah. Bahkan berbuat dosa kepada teman-teman, sahabat, tetangga-tetangga kami. Bahkan pula berbuat dosa kepada binatang tumbuh-tumbuhan, sehingga kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah ya Rabb. Allah Rabbi, sungguh besar dosa yang kami lakukan Allah Rabbi. Tapi kami yakin bahwa rasa kasih sayangmu, ridhomu melebihi dari semua dosa di atas dunia ini. Tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Wabil khusus Masjid Miftahul Jannah ini ya Allah ya Rabb. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah, untuk selalu berbuat baik selama hidup di atas dunia ini, yaitu secara hijrah hakikiyah ya Allah. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah, untuk selalu berbuat baik selama hidup di atas dunia ini, terutama berbuat baik kepada ayah dan ibunda kami. 9 bulan 10 hari kami berada dalam kandungan ibunda. Setelah kami lahir ke dunia, disusui selama 2 tahun ya Allah. Ketika malam tiba, kami mengeluarkan air seni, buang air besar, semuanya adalah dilakukan dengan penuh kasih sayang oleh ibunda kami. Tapi setelah dewasa kami sering membentaknya ya Allah ya Rabb. Setelah dewasa kami sering membantahnya ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang kami berpikir, apalah hidup saya kalau begitu terus, tidak ada yang saya lakukan kecuali dosa. Bahkan firman-Mu telah disinyalir dalam surat ke-17, surat Al-Isra ayat 23, wala takul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada ayah ibumu dengan perkataan ah bapa, ah ibu. Itu sudah dosa penuh langit dan bumi ya Allah, dan kami melebihi dari itu dosa-dosa kami. Sungguh besar dosa yang kami lakukan. Tolong ampuni hamba ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah, untuk berhijrah secara hakiki ya Allah ya Rabb. Allah Rabbi, tolong bukakan pintu hati kami ya Allah. Para suami sehingga berbuat baik kepada para istrinya, para istri berbuat baik kepada para suaminya, dan kami sebagai orang tua berbuat baik kepada anak menantu cucu kami ya Allah. Bahkan berbuat baik kepada binatang tumbuh-tumbuhan, karena semuanya adalah makhluk-Mu Allah Rabbi. Allah Rabbi, tolong kuatkan keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Allah Rabbi, dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dimanapun kami berada ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allah Rabbi, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.